Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Sifa Aulia, NIM 20210303037 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu macam-macam ejaan, terdiri dari 1. Ejaan Van Apusen, yaitu nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa tahun 1901. 2. Ejaan Swandi, yaitu materi pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tahun 1947. 3. Ejaan Melindo, yaitu Melayu dan Indonesia tahun 1958. 4. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Perbedaan antara ejaan Van Apusen dengan ejaan Swandi. Ejaan Van Apusen terdiri dari 1. Huruf J untuk kata sajang, bajang, pajang, dan lain-lain. 2. Huruf OW untuk kata goerowe, bokowe, dan lain-lain. 3. Tanda diakritik berbentuk koma ain untuk kata tak, pak. Sedangkan ejaan Swandi terdiri dari 1. Huruf OW berubah menjadi U seperti buku, saku, guru, dan lain-lain. 2. Tanda diakritik berubah menjadi K seperti tak, pak. 3. Awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkaian atau digabungkan dengan kata yang mengikutinya. 4. Angka 2 dipakai untuk pemakaian kata ulang. Perubahan yang terjadi EYD dibanding ejaan Swandi. 1. Huruf F, V, Z, Q, dan X diresmikan pemakaiannya menjadi huruf BI. 2. Angka 2 untuk kata ulang dihapuskan. Untuk penulisannya harus ditulis berulang diikuti tanda hubung. 3. Awalan di dan ke ditulis serangkaian dan kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pemakaian huruf. Huruf abjad yaitu huruf dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26. Huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 5. A, I, U, E, O. Huruf konsonan berjumlah 21. Huruf diftong yaitu ai, au, oi. Gabungan huruf konsonan KH, SY, NY, NG. Pembengkalan kata. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Biarlah mereka duduk di sana. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Hari ini tanggal 6 April 1973. Marilah kita mengheningkan cipta. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Materi yang kedua, paragraf. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Fungsi paragraf. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6. Untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberi beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 2.
berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. 4. Harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu kalimat paragraf. 5. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. 6. Paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatis. 7. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang menandai dan menunjang kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka, berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Paragraf isi. 2. Paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan menekankan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf yang lainnya. Yang ketiga, morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi sendiri berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 3 proses morfologi, yaitu proses pembubuhan afiks atau afiksasi, proses pengulangan atau reduplikasi, dan proses pemajemukan atau pemajemukan. Macam-macam proses morfologi. 1. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. 2. Komposisi atau pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Komposisi adalah proses kata pemajemukan kata. Majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru. 3. Pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang. Sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah, setiap kata ulang sudah pasti memiliki bentuk dasar. Kata-kata seperti sia-sia, mondar-mandir, dan lainnya dapat tinjauan deskriptif. Tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebanyak tidak ada satuan yang diulang. Materi yang keempat adalah sejarah bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Diresmikan penggunaan bahasa Indonesia adalah setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
dikumandangkan. Hal ini bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang dalam fungsi bahasanya memiliki fungsi yaitu membawa informasi faktual atau pesan dan mengekspresikan kenyataan sosial serta sikap pribadi. Asal-usul bahasa Indonesia, bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia sekarang. Itulah salah satu keputusan dalam Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Sebelum Indonesia merdeka dan bahasa persatuan kita diresmikan, sebagian besar penduduk di Nusantara telah akrab dengan bahasa Melayu. Bahasa ini berdiri sebagai bahasantara atau lingua franca atau bahasa perhubungan. Materi yang terakhir, kalimat. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti kalimat yang baik dan benar. Tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau disingkat menjadi pola SPOK. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata, benda, dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. 2. Predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat predikat. Biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. 3. Objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. 4. Keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. 5. Pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Ciri-ciri kalimat. 1. Pada bahasa lisan diawali dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. 2. Pada bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, serta tanda seru. 3. Kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. 4. Predikat transitif disertai dengan objek. Predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. 5. Mengandung anggapan yang lengkap. 6. Menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. 7. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. 8. Dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Hubungan dijalin melalui konjungsi, pronominal atau kata ganti, repetisi atau struktur sejajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.